Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. 2. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis, itu siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan atas, atau isi rumusan surat dakwaan atau antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan cantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Karat atas nama terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdul Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Ma'arik. Awalnya kami sangat meyakini bahwa penasihat hukum terdakwa mengerti betul bagaimana menggunakan haknya untuk mengajukan haknya untuk mengajukan pledoi atau pembelaan, namun setelah mendengar, membaca dan mencermati nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tersebut, hilanglah keyakinan kami tersebut karena penasihat hukum terdakwa di dalam nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 lalu telah menyentuh dan menguraikan materi pokok perkara yang belum diuji kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mampu mencari celah cacatnya kedakwaan penuntut umum baik dari sisi syarat formil maupun syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 KUHP. Bahkan penasihat hukum terdakwa terkesan sudah tidak sabar untuk melanjutkan persidangan ini ke proses pembuktian. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Indramayu, saudara terdakwa dan penasihat hukum, serta insan pers dan pengunjung sidang. Sebelum penuntut umum menyampaikan pendapat atas nota keberatan, eksepsi, perkenankan kami menyampaikan tema persidangan hari ini. Kejujuran tidak akan melukai siapapun, sementara kebohongan hanya melukai si pembohong itu sendiri. Setelah kami membaca nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya, terdapat konstruksi penyesatan dengan memutarbalikkan fakta dan menyajikan analisa hukum yang keliru, namun dibungkus secara rapi dan indah agar perbuatan jahat terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdul Salam Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan menjadi tidak tampak, namun yang terlihat hanyalah perbuatan terdakwa yang seolah-olah didasarkan pada hasil penelitian terdakwa. Konstruksi penyesatan tersebut digunakan untuk menimbulkan opini negatif terhadap penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, seolah-olah proses hukum yang dilakukan tindak pidana tidak memenuhi syarat formil dikarenakan proses penyidikan dan atau penuntutan dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum acara atau cacat hukum atau tidak sah. Juga tidak terpenuhinya syarat material karena secara tersubstansi perkara itu memang tidak layak untuk diajukan ke persidangan dan seharusnya sudah dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, baik karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana daluarsa nebis in idem, delik aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya sudah dicabut, maupun karena adanya alasan pemaaf dan alasan pemenang. Penuntut umum akan mengungkap kebenaran sesungguhnya penegak hukum perkara aku adalah sah dan penuntutan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum acara pidana sehingga dapat dibuktikan perbuatan mana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Indramayu, saudara terdakwa penasihat hukum serta insan pers pengunjung sidang, pada prinsipnya penuntut umum menolak semua pendapat, dalil, pembelaan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa kecuali yang diakui secara tegas walaupun tidak termasuk di dalam aspek formil, namun dikarenakan dalam nota keberatan terdapat konstruksi penyesatan dengan memutarbalikkan fakta, perbuatan yang menyajikan analisa hukum yang keliru namun dibungkus secara rapi dan indah. Maka dalam persidangan hari ini kami juga akan menanggapi beberapa aspek permasalahan secara mendalam untuk mengembalikan kembali kesesatan tersebut menuju kebenaran, baik mengenai fakta perbuatan maupun hukumnya. Setelah penuntut umum membaca, mendengar dan mempelajari nota keberatan, eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 lalu, dapat disimpulkan materi keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat terdakwaan tidak dapat terima. A. Perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. 1. Perkataan terdakwa bukan kebohongan. Penuntut umum mendasarkan tuduhan bohong hanya pada asumsi-asumsinya sendiri atau asumsi-asumsi pihak lain yang pandangannya berbeda dengan
pendapat terdakwa. Padahal pendapat pihak-pihak lain tersebut belum tentu lebih benar dibandingkan pendapat terdakwa. Selain itu, pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak juga tidak bisa dikategorikan sebagai berita atau pemberitaan bohong, atau yang patut diduga bohong, atau kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap. 2. Perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian bahwa menurut penasihat hukum terdakwa, jika terdakwa selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan dan pemikiran bagi para santri dan komunitas Al Zaitun, oleh karena itu terdakwa selalu berusaha melakukan penelitian dan kajian baik melalui observasi atau pengamatan maupun studi kepustakaan atau dokumenter. Walaupun penelitian dan kajian tersebut tidak dilakukan secara formal, teknik observasi dan studi kepustakaan ini diakui sebagai salah satu teknik pengumpulan data penelitian ilmiah oleh banyak penyusun buku metode penelitian antara lain. A. Profesor Dr. Haji Hadari Nawi, metode penelitian bidang sosial. B. Prof. Dr. Suljono Sukanto, pengantar penelitian hukum. C. Amiruddin, SH, M.Hum, dan Haji Zainal Asikin, SH, SHU, pengantar metode penelitian bidang sosial. Apa yang dikemukakan terdakwa dalam berbagai dalam ceramah yang oleh penuntut umum dituduh sebagai pemberitaan bohong dan penodaan agama pada hakikatnya merupakan pendapat atau pemikiran yang diyakini kebenarannya oleh terdakwa untuk saat itu, yang didasarkan pada hasil penelitiannya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikemukakan oleh terdakwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Ma'had Al Zaitun dan untuk memberikan keterangan serta pengetahuan kepada sivitas Ponpes Al Zaitun. Implementasi dari berbagai hasil dari penelitian tersebut secara konkret dapat dilihat dari didapatnya akreditasi A unggul dari Kementerian Agama RI bagi setiap jenjang pendidikan yang ada di Ma'had Al Zaitun. Bahkan penelitian tersebut bukan hanya pada sektor pendidikan tetapi juga dakwaan terdakwa pada sektor lain yang mendukung proses pendidikan di Al Zaitun seperti sektor pertanian. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh terdakwa tidak dikatakan sebagai suatu pembohongan, suatu penelitian bisa jadi hasilnya kurang tepat, tetapi hal itu bukanlah suatu kebohongan. Itu apa yang disebut kepada seluruh santri dan sivitas akademik Ma'had Al Zaitun merupakan forum internum bukan eksternum dan tidak pernah terdakwa dipublikasikan kepada masyarakat luas. Kalau kemudian ternyata ada oknum yang dengan sengaja merekam dan menyebarkan tanpa seizin terdakwa melalui kanal YouTube Al Zaitun Official dan ada orang dari luar Ma'had Al Zaitun menyiarkan kembali secara tidak lengkap atau dipotong-potong bahkan diberi narasi negatif dan provokatif, hal itu bukanlah tanggung jawab terdakwa karena dilakukan tanpa seizin terdakwa. Apalagi video yang dipotong-potong dan diberi narasi negatif dan provokatif tersebut justru dilakukan untuk mendiskreditkan dan membunuh karakter terdakwa. Tersebarnya hal tersebut secara luas di media elektronik bukan dilakukan oleh terdakwa dan tidak atas perintah atau pengetahuan terdakwa. Bahkan tidak yang mempublikasikan pertama kali ini tersebut sudah membuat pernyataan terkait tidak adanya peran terdakwa dalam publikasi di media elektronik. Namun anehnya penuntut umum tetap meminta pertanggungjawaban terdakwa. Hal ini karena penuntut umum terjebak opini yang berkembang di sebuah sosial media dan sesalah memahami dokumentasi sebagai penyebaran informasi serta menyamaratakan penyebaran informasi dengan membiarkan penyebaran informasi, pemikiran dan gagasan terdakwa yang disampaikan di lingkungan kampus Ma'had Al Zaitun tersebut sesungguhnya dijamin undang melalui apa yang disebut dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pasal 8 ayat 1 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan membiar akademik, dan otonomi keilmuan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 1945 juga menjamin warga negaranya untuk mengemukakan pendapat. Pasal 8E ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, selaku warga negara, terdakwa juga mendapatkan jaminan konstitusi untuk menjalankan tata cara beragama menurut apa yang diyakini. Hal tersebut tercantum pada beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945. 3. Delik penodaan agama secara materi telah dihapus. Dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, frase
Penodaan agama yang dianut pasal 156A huruf A KUHP lama telah dihapus dari jenis tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 KUHP nasional menyatakan setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 bila merujuk pada rumusan 1 di atas. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategori huruf A sampai dengan C pasal 300 KUHP nasional ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bukan penganut agama dan kepercayaan itu tidak ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh penganut agama atau kepercayaan sendiri. Karena mustahil penganut agama atau kepercayaan akan menistakan agama atau kepercayaan sendiri. Selanjutnya pada penjelasan pasal 300 KUHP nasional dinyatakan setiap perbuatan atau pernyataan tulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif terbatas untuk kalangan sendiri atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi, atau penodaan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa adalah untuk kalangan sendiri karena dilakukan di dalam kampus Ma'had Al-Zaitun, bukan disebarluaskan ke khalayak ramai. Adapun hal tersebut bisa beredar secara luas. Hal itu bukan dilakukan oleh terdakwa tetapi oleh orang lain yang kemudian disebarkan secara masif oleh pihak-pihak lain di luar kampus, baik yang melakukannya karena berniat menjatuhkan citra Al-Zaitun maupun untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan finansial. Walaupun menurut pasal 624 KUHP nasional secara formil KUHP nasional baru berlaku 3 tahun lagi, tahun 2026, namun secara materi muatan tersebut sudah berlaku dan diakui sejak undang-undang tersebut diundangkan. Oleh karena itu, materi muatan dalam KUHP nasional juga harus diperhatikan oleh pelaksana undang-undang. Bila antara aturan itu meniadakan jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP lama, maka hal tersebut harus diikuti berdasarkan asas legalitas material dan asas transitoir material. Selain itu, hukum pidana selalu menganut prinsip bila aturan baru itu lebih menguntungkan terdakwa, maka aturan baru itulah yang harus digunakan. Bahkan hukum pidana menganut adegium, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dilanjutkan. 4. Perbuatan terdakwa sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Dalam dakwaan alternatif ketiga, terdakwa didakwa karena membiarkan penyebaran informasi melalui sarana elektronik dilakukan oleh tim dokumentasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pasal yang didakwakan ialah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas nomor Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ras, suku, agama, ras, dan golongan sara. Berdasarkan rumusan di atas, perbuatan terdakwa yang secara sepihak dianggap oleh penuntut umum membiarkan penyebaran informasi melalui transaksi elektronik tidak memenuhi kriteria perbuatan yang didakwakan, dan untuk perbuatan itu tidak ada pengaturan dalam undang-undang pidana, sebab antara unsur menyebarkan informasi dan membiarkan penyebaran informasi adalah 2 hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dakwaan alternatif ketiga yang disusun oleh penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum pidana material yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini dalam bahasa Latin dirumuskan dengan nullum delictum nulla pona sine previa lege punali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Andi Hamzah 1994-39-40. Lahirnya asas legalitas dimaksud untuk mencegah menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang oleh penguasa, karena dulu ada tidak pidana yang disebut dengan criminal extraordinary, tidak pidana yang tidak disebut dalam undang-undang pidana. Ketentuan ini yang kemudian digunakan oleh penguasa pada saat itu secara sewenang-wenang menurut tafsir dan kehendaknya serta kebutuhannya sendiri untuk menjerat pihak-pihak yang tidak disukainya. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum ini juga dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang sewenang-wenang karena mendakwakan terdakwa atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang pidana. B. Dakwaan disusun atas dasar norma yang kabur,
bahwa menurut penasihat hukum terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan antar golongan. Rumusan tindak pidana tersebut merupakan norma yang kabur karena tidak memuat unsur informasi elektronik dan atau transaksi elektronik. Padahal norma tersebut ditujukan untuk perbuatan penyebaran informasi elektronik ataupun penyebaran informasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau transaksi elektronik. Rumusan norma yang kabur tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan. Sebenarnya perbuatan bagaimanakah yang bisa dikenakan pasal akuo? Bila norma yang kabur seperti ini tetap diajukan sebagai dasar dakwaan, maka akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur tindak pidana dengan uraian fakta perbuatan. Rumusan tindak pidana harus jelas, tidak abu-abu, tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex previa. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Dan lex previa yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Dari 4 prinsip tersebut pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik, transaksi elektronik tidak memenuhi unsur lex serta dan lex stricta, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir yang justru akan menimbulkan masalah baru. C. Dakwaan ditujukan pada orang yang salah, error in persona. Dakwaan-dakwaan yang disusun menuntut umum khususnya dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga pada dasarnya salah sasaran kalau ditujukan kepada terdakwa. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terdakwa tidak menyebarkan berita pemberitaan bohong atau yang patut diduga bohong atau yang tidak lengkap atau dipotong-potong. Dakwaan tersebut seharusnya diajukan kepada pihak-pihak yang memotong-motong ceramah terdakwa dan memberikan atau menambahkan narasi negatif dan kemudian menyebarkannya kembali melalui media sosial atau media yang lain. Pihak-pihak tersebut dan rekaman videonya diantaranya adalah sebagai berikut. D. Dakwaan disusun atas dasar hasil penyidikan yang cacat hukum. 1. Penyidik tambahan melampaui batas yang ditentukan oleh KUHAP. Bahwa penasihat hukum terdakwa juga keberatan mengenai jangka waktu penyidikan tambahan yang dapat dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penuntut umum P19, yakni 14 hari pasal 138 ayat 2 KUHAP menyatakan, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penyidikan harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam kasus terdakwa, berkas perkara penyidikan telah dikembalikan penuntut umum ke penyidik pada tanggal 30 Agustus 2023 untuk dilengkapi berdasarkan surat B 3461-E-3 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang alias Syekh Panji Gumilang atau Panji Gumilang alias Abo Toto untuk dilengkapi P19. Namun penyidik baru menyampaikan kembali kepada penuntut pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat B 68-9 Romawi Res titik 1.1.1 garing 2023 di Tipidum tanggal 20 September 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Panji Gumilang. Jadi penyampaian kembali berkas perkara tersebut sudah melewati tengah waktu yang ditentukan pasal 138 ayat 2 KUHAP. Selain untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang didasarkan melalui surat dengan kode P19, ternyata penyidik juga melakukan beberapa kali penyidikan tambahan untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang disampaikan melalui berita acara koordinasi. Jadi penyidikan tambahan tersebut tidak dilakukan di luar waktu 14 hari yang ditentukan pasal 138 ayat 2 KUHAP. Penyidikan tambahan baru berakhir setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh penuntut umum pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Menjelang berakhirnya masa penahanan terdakwa pada tingkat penyidikan Senin 30 Oktober 2023. Padahal sebenarnya untuk menghindari terlewatnya batas waktu tersebut, penyidik bisa memaksimalkan koordinasi dengan penuntut umum pada saat berkas perkara belum dilimpahkan ke penuntut umum dan tidak terburu-buru melakukan penahanan terhadap terdakwa. Tidak adanya ketentuan dalam KUHAP yang menyatakan penyidikan tambahan yang telah lewat 14 hari tidak sah. Bukan berarti penyidikan tersebut menjadi sah. Sebab untuk menentukan sah tidaknya
hal itu adalah kewenangan pengadilan. Hal ini sama dengan bila penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 25 hari, padahal ketentuan pasal 24 ayat 1 KUHP menentukan paling lama 20 hari. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan kalau penahanan penyidik lebih dari 25 hari tidak sah. Pengadilanlah yang nantinya akan menentukan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh KUHP. Contoh lain bisa dilihat dari ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang kewajiban pejabat pada sebuah tingkat pemeriksaan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati. Namun pejabat yang bersangkutan tidak memenuhinya. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan yang menyatakan penyidik tidak sah dan batal demi hukum. Namun dalam persidangan, hakim akan menyatakan hal itu tidak sah dan dakwaan atau tuntutan penuntut umum akan dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya tenggang waktu yang dianut oleh KUHP di atas dimaksudkan untuk menghindari kewenangan aparat penegak hukum dan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam setiap proses penanganan perkara. Sebab lahirnya KUHP memang berkaca dari berlakunya HIR yang tidak mengatur jangka waktu setiap tindakan penyidik, terutama jangka waktu penahanan, sehingga sering melahirkan kesewenang-wenangan yang berakibat pada penindasan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, maka penyidik tambahan yang dilakukan penyidik dalam perkara terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 138 ayat 2 KUHP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana pasal 3 KUHP. Oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, maka hasil penyidikan dalam perkara terdakwa dinyatakan cacat hukum atau tidak sah, dan surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan beberapa saksi ahli, namun tidak semua saksi atau ahli tersebut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHP, saksi atau ahli yang diajukan tersangka wajib dipanggil dan diperiksa. Pemberitahuan bahwa ada beberapa saksi atau ahli yang belum diperiksa penyidik juga sudah disampaikan penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum berdasarkan surat nomor 070-LBH-HIR-10-10 tanggal 16 Oktober 2023. Namun ternyata berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap P21 oleh penuntut umum. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan. Surat dakwaan harus dibatalkan ialah apabila memenuhi syarat formil dan material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Syarat formil surat dakwaan ialah harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum serta berisi identitas terdakwa. Tidak terpenuhinya syarat formil menjadikan surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat material surat dakwaan ialah harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material menurut pasal 143 ayat 3 KUHP adalah batal demi hukum karena A. Surat dakwaan tidak disusun secara cermat karena 1. Surat dakwaan berisi asumsi dan tafsir sepihak dari penuntut umum. A. Dalam surat dakwaan penuntut umum lebih menguraikan asumsi dan tafsirnya sendiri, maksud dari ucapan terdakwa, padahal yang paling mengerti maksud dan ucapan ialah orang yang mengucapkan, dan kemudian penasihat hukum terdakwa juga berpendapat jika perkataan terdakwa tersebut dianggap sebagai pemberitahuan bohong oleh penuntut umum dengan berbagai argumentasi yang dibangun berdasarkan asumsi sendiri ataupun merujuk ke pendapat pihak lain. Berbagai uraian terkait pemberitahuan bohong tersebut bukanlah fakta tetapi asumsi, pendapat dan tafsir-tafsir pihak. Semua hal yang dikemukakan penuntut umum tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pengertian dari pemberitahuan bohong. Pemberitahuan bohong adalah pemberitahuan yang tidak benar. Sementara dalam dakwaannya penuntut umum justru mengakui kebenarannya perkataan terdakwa karena pengumpulan sumbangan melalui kotak amal atau kancil yang merupakan suatu tradisi dalam masyarakat. Hal ini telah kami dikemukakan sebelumnya pada pembahasan terkait perkataan terdakwa bukan kebohongan. B. Asumsi sepihak dan juga kekeliruan ialah ketika penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga menganggap penyebaran informasi sama dengan membiarkan tersebarnya informasi. Sebab dalam uraian unsur disebutkan menyebarkan informasi, tapi dalam uraian fakta terdakwa dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan tersebarnya informasi. Selain itu, penuntut umum juga berasumsi dan membuat kesimpulan sendiri atau terdakwa tahu kalau saksi Taufikin dan saksi Alfi Satria menyebarkan informasi dan terdakwa membiarkannya tanpa melihat fakta yang sesungguhnya dari keterangan kedua orang itu. Hal ini terjadi karena penuntut umum mengartikan secara pihak pendokumentasian sebagai penyebaran informasi. Apalagi itu penuntut umum tidak melihat secara langsung situasi yang terjadi. C.
Dan masih banyak lagi uraian dakwaan penuntut umum yang berupa asumsi tafsir sepihak yang ternyata keliru sehingga dalam uraian dakwaan menjadi saling bertentangan. Namun demikian, tidak semuanya kami kemukakan di sini karena sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Apalagi dalam sidang sebelumnya surat dakwaan penuntut umum juga dibacakan dan kita dengarkan bersama. Selain itu, dalam surat dakwaan penuntut umum juga beberapa kali menggunakan kata-kata misalnya, kita tidak boleh silau dan seterusnya, halaman 4. Kata kita dalam dakwaan menunjukkan pendapat dan subjektivitas penuntut umum. Padahal surat dakwaan itu seharusnya menguraikan fakta perbuatan terdakwa yang dituduh sebagai pelanggaran ketentuan pidana. 2. Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. B. Dalam dakwaan alternatif pertama, terdakwa dituduh menyebarkan pemberitahuan bohong atau patut diduga bohong. Namun dalam uraian fakta perbuatan, penuntut umum mengakui adanya dikatakan apa yang dikatakan terdakwa benar terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya terkait pengumpulan dana amal melalui kencelengan. Dengan adanya ketidakselarasan dan saling bertentangan tersebut, timbul pertanyaan apakah yang dikatakan oleh terdakwa itu suatu kebohongan atau fakta yang benar terjadi. Hal ini menunjukkan sebenarnya penuntut meragu dengan dakwanya sendiri atau bisa juga dikatakan tidak memahami dengan dakwanya sendiri. Kalau yang membuat dakwaan saja tidak memahami dakwanya, bagaimana kami dan terdakwa memahami dakwaan tersebut? Dalam dakwaan alternatif ketika penuntut mendakwa terdakwa dengan unsur menyebarkan informasi, namun dalam uraian fakta perbuatan penuntut umum tidak mampu menjelaskan dan mengemukakan fakta yang menunjukkan terdakwa menyebarkan informasi. Yang diuraikan penuntut umum adalah fakta bahwa terdakwa membiarkan tersebarnya informasi karena penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak selaras antara uraian dakwaan dengan uraian fakta perbuatan. Selain itu, uraian fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena secara gegabah mengartikan pendokumentasi sebagai penyebaran informasi. Hal ini juga menimbulkan keanehan karena orang yang menyebarkan informasi tidak diusut, tetapi yang diduga membiarkan penyebaran informasi justru didakwa dan diajukan persidangan oleh penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak disusun secara jelas karena keliru dalam mengambil kesimpulan. Selain dipenuhi dengan asumsi tafsir pihak dan pendapat dalam dakwaannya, terutama dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum juga keliru dalam mengambil keputusan dan terkesan memaksakan dakwaannya. Hal ini bisa dilihat dari unsur dakwaan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Padahal dalam ceramahnya terdakwa secara tegas menyatakan bahwa maksud dari pernyataan itu adalah agar ke depan ada upaya lebih baik dan pengelolaan masjid. B. Tidak adanya perbedaan uraian fakta perbuatan antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Selain berasumsi tafsir pihak pendapat, uraian fakta perbuatan dalam surat dakwaan penuntut umum terutama untuk dakwaan alternatif pertama primer subsidiar lebih subsidiar dan dakwaan alternatif kedua kalimat per kalimat sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan hanya diulang-ulang dengan uraian yang sama namun diterapkan untuk pasal yang berbeda. Dalam hal dakwaan disusun tidak dalam bentuk tunggal, maka uraian peristiwanya dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan masing-masing tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda. Uraian peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Tidak dibenarkan membuat surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama padahal unsur yang didakwakan berbeda. Surat dakwaan yang demikian dianggap tidak jelas. Hal ini secara tegas dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 yang dapat dalam pertimbangannya hukumnya melarang mengenai uraian pada dakwaan subsidiar hanya menuju pada uraian pada dakwaan primer. Uraian fakta perbuatan dalam surat dakwaan yang sama dengan unsur berbeda menimbulkan kebingungan dan sekaligus merugikan terdakwa karena menyulitkan dalam melakukan pembelaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum dianggap batal demi hukum. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November 1983, sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap, namun jika dalam surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan atau dengan dakwaan yang lainnya, maka surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak disusun secara lengkap karena 1. Tidak menguraikan fakta secara utuh. Dalam dakwaan penuntut umum mengemukakan ceramah terdakwa dilihat oleh beberapa saksi dan pertengahan tahun 2023 dan aksi unjuk rasa juga terjadi pada pertengahan tahun 2023. Pertanyaannya, kenapa hal itu baru terjadi pada tahun 2023? Padahal video tersebut sudah diupload ke media elektronik sejak tahun 2016, yang berarti ada rentang 7 tahun. Kenapa para saksi baru melihat setelah rentang waktu 7 tahun? Apakah tidak ada faktor lain yang menyebabkan mereka baru melihatnya? Dan bagaimana bentuk pernyataan lainnya? Setelah kami cermati, ternyata penuntut umum tidak mengemukakan fakta secara utuh.
Ada fakta-fakta yang seolah disembunyikan karena tidak muncul dalam surat dakwaan, padahal hal itu sudah menjadi konsumsi publik secara nasional. Fakta-fakta itu ialah video yang dipotong, diberi narasi negatif, serta disebarkan lagi secara masif ke masyarakat dengan tujuan membunuh karakter terdakwa, mengenai siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab, dan bagaimana potongan video tersebut narasinya sudah kami uraikan pada pembahasan terdahulu. Hal itulah sebenarnya yang memicu keonaran, namun penegak hukum seolah-olah menutup mata dan sengaja mengorbankan terdakwa. Penegak hukum yang seperti itu tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum acara pidana KUHP yang menghendaki terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan prinsip jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang 1945, dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Dalam dakwaannya penuntut umum juga mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan direspon Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fakta Nomor 47 Tahun 2023 tentang ajaran keagamaan Panji Gumilang. Fatwa Akwo pada intinya menyebutkan haram ajaran keagamaan terdakwa. Pertanyaannya, kalau itu respon atau keresahan masyarakat, kenapa fatwa itu tidak disampaikan ke publik? Penuntut umum tidak lengkap menyampaikan fakta bahwa fatwa itu dibuat MUI atas permintaan penyidik. Di sisi lain, penuntut umum juga tidak menyampaikan fakta bahwa terkait apa yang dikemukakan oleh terdakwa, LBM PWNU DKI Jakarta juga telah membuat rumusan yang pada intinya apa yang dikemukakan oleh terdakwa bukan kesesatan dan penodaan agama, karena merupakan khilafiyah yang sudah dibahas dalam berbagai literatur terdahulu. Kurang dan menyebutkan unsur tidak pidana. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan pasal 45 ayat 2 tindak pidana yang diuraikan penuntut umum adalah kedakwaannya ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara dalam uraian fakta membahas penyebaran informasi elektronik yang dilakukan oleh orang lain, namun terdakwa diminta pertanggungjawaban karena membiarkan penyebaran informasi elektronik tersebut yang sekali lagi itu hanya didasarkan pada kesimpulan sepihak. Hal ini menimbulkan kebingungan, apakah terdakwa dituduh melakukan perbuatan membiarkan penyebaran informasi elektronik atau informasi biasa, atau membiarkan penyebaran informasi elektronik atau informasi biasa. Adanya ketidaklengkapan ini menjadikan ketidakjelasan perbuatan apa yang didakwakan pada terdakwa. Dengan dakwaan yang demikian itu merupakan dakwaan yang kabur, obscurable, dan harus dinyatakan batal demi hukum. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pasal 156 ayat 1 KUHP telah menentukan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 macam alasan keberatan, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang melalui perkara terdakwa. Untuk alasan ini hanya dapat diajukan hal yang menyangkut masalah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. 2. Alasan keberatan surat dakwaan tidak dapat diterima. Alasan ini hanya dapat diajukan terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang merupakan foregoing listing golden dasar-dasar yang mendasarkan penuntutan. 3. Alasan keberatan surat dakwaan batal. Alasan ini hanya dapat diajukan jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat material dari surat dakwaan, yaitu tempus delicti dan locus delicti, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tentang keberatan. Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk dalam ketiga ketentuan tersebut di atas jelas merupakan alasan yang tidak sah, merupakan menurut hukum karena tidak memiliki nilai hukum. Namun demikian, untuk lebih jelasnya bagi majelis hakim yang terhormat dan sidang yang kami muliakan, maka terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan materi pokok perkara sesuai dengan KUHP, di mana materi pokok perkara adalah pokok permasalahan atau duduk perkara yang menjadi dasar dari suatu perkara pidana. Materi pokok perkara harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, materi pokok perkara didefinisikan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B yang menyebutkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jadi, definisi materi pokok perkara menurut KUHP adalah uraian terperinci tentang tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa yang meliputi 1. Tindak pidana yang dilakukan, 2. Waktu terjadinya tindak pidana, 3. Tempat terjadinya tindak pidana. Uraian itu harus dinyatakan dengan cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan yang dimuat oleh penuntut umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa materi pokok perkara adalah uraian mengenai duduk perkara dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 143 ayat 2 huruf B. Materi pokok perkara sangat penting karena merupakan dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika materi pokok perkara tidak jelas, maka akan sulit bagi hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana tersebut.
Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta insan pers dan pengunjung sidang. Selanjutnya, mengenai alasan terdakwa keberatan tim penasihat hukum satu persatu selaku penuntut umum akan kami tanggapi sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. A. Perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. 1. Perkataan terdakwa bukan kebohongan. 2. Perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian. 3. Delik penodaan agama secara materi dan telah dihapus. 4. Perbuatan terdakwa sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Bahwa sesuai dengan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai hal tersebut di atas, dapat kami tanggapi bahwa sesuai dengan keberatan penasihat hukum terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana dengan menguraikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana dalam suatu eksepsi, hanya berlaku apabila perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata maupun administrasi. Tetapi apabila penasihat hukum terdakwa menyatakan perbuatan yang didakwakan merupakan tindak pidana sesuai dengan alasan yang disampaikan, yaitu 1. Perkataan terdakwa bukan kebohongan. 2. Perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian. 3. Delik penodaan agama secara materi telah dihapus. 4. Perbuatan terdakwa sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Maka alasan ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima mengingat di luar dari konteks eksepsi dari yang diatur dalam KUHP karena telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang seharusnya merupakan materi yang akan kami buktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa jika perkataan terdakwa bukan kebohongan adalah alasan yang tidak dapat diterima mengingat perkataan terdakwa jelas merupakan suatu kebohongan karena perkataan terdakwa tersebut tidak berdasar dan hanya asumsi-asumsi dari terdakwa dan yang sangat fatal. Perkataan-perkataan terdakwa tersebut sangat berbeda dengan pemahaman Islam yang dianut oleh umat Islam dan menyangkut hal tersebut akan kami buktikan di persidangan dan dalam pemeriksaan materi pokok perkara. 2. Bahwa alasan perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian juga merupakan alasan yang tidak dapat diterima mengingat sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian yang menyebutkan jika suatu penelitian ilmiah jelas harus mengikut kaidah-kaidah penelitian dan terjamin mutu pelaksanaan penelitian, dan jika merujuk pada Pasal 22 Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian tersebut, hasil penelitian nantinya dipertanggungjawabkan dalam bentuk pengeluaran penelitian berupa publikasi ilmiah, prototipe, paten, kekayaan intelektual, dan atau laporan penelitian yang selanjutnya akan diuji secara akademik di forum-forum akademik yang resmi. Sehingga alasan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian merupakan sesuatu hal yang tidak berdasar. 3. Bahwa alasan delik penodaan agama secara material telah dihapus secara suatu pemahaman yang tidak berdasar mengingat bahwa penasihat hukum terdakwa menjadikan dasar pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, tetapi jelas-jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP belum berlaku saat ini dan belum diingat bahwa penerapan asas transitoir material baru dapat diterapkan terhadap undang-undang yang telah berlaku. 4. Bahwa alasan penasihat hukum jika perbuatan terdakwa sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana tidak memenuhi kriteria perbuatan yang didakwakan, dan untuk perbuatan itu tidak ada pengaturannya dalam undang-undang pidana, sebab antara unsur menyebarkan informasi dan membiarkan penyebaran informasi adalah dua hal yang sangat berbeda, di mana pendapat penasihat hukum terdakwa ini merupakan pendapat yang tidak dapat diterima karena secara nyata yang menyangkut unsur suatu perbuatan pidana adalah merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pemeriksaan materi pokok perkara. B. Dakwaan disusun atas dasar norma yang kabur, vague norm, bahwa penasihat hukum terdakwa beranggapan jika penuntut umum dapat mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pengusahaan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Rumusan tindak pidana tersebut merupakan norma yang kabur karena tidak memuat unsur informasi elektronik atau transaksi elektronik. Padahal norma tersebut ditunjukkan untuk perbuatan penyebaran informasi elektronik ataupun penyebaran informasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau transaksi elektronik. Rumusan tindak pidana tersebut merupakan norma yang kabur karena tidak memuat unsur informasi elektronik atau transaksi elektronik. Bahwa pendapat nasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya tersebut sudah
jauh melenceng dari syarat eksepsi yang diatur oleh pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain itu, cara penasihat hukum yang tidak menggunakan penafsiran sistematis dan membaca pasal-pasal dari suatu undang-undang secara sepotong-sepotong atau akan menimbulkan kesalahan dalam memahami suatu undang-undang. Jika penasihat hukum merasa dengan tidak dicantumkannya kata-kata informasi elektronik dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dapat menimbulkan ketidakpastian. Maka seharusnya yang dilakukan bukan mengkritik penuntut umum atas bunyi pasal tersebut, tetapi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas bunyi pasal Undang-Undang ITE yang normanya kabur, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. C. Dakwaan ditujukan pada orang yang salah atau error in persona, bahwa penasihat hukum terdakwa beranggapan jika penuntut umum mendakwa terdakwa, khususnya terdakwa dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga, pada dasarnya salah sasaran kalau itu ditujukan pada terdakwa. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terdakwa tidak menyebarkan berita atau pemberitaan bohong atau yang patut diduga bohong atau yang tidak lengkap atau dipotong-potong. Dakwaan tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memotong-motong ceramah terdakwa dan memberikan atau menambahkan narasi negatif, dan kemudian menyebarkan kembali melalui sosial media atau media yang lainnya. Bahwa penuntut umum mendudukan Saudara Panji Gumilang sebagai terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada minimal dua atau lebih dari alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong atau yang patut diduga bohong atau yang tidak lengkap atau dipotong-potong. Keberatan penasihat hukum yang mengatakan bahwa dakwaan tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memotong ceramah terdakwa dan memberikan atau menambahkan narasi negatif dan kemudian menyebarkan kembali melalui media sosial atau media yang lainnya adalah pemikiran yang tidak logis, karena dari alat bukti yang ada tidak ditemukan fakta adanya pihak lain yang memotong ceramah terdakwa atau menambahkan narasi negatif kemudian menyebarkan kembali. Pendapat penasihat hukum yang mengatakan bahwa ada pihak yang memotong-motong namun tidak menyebutkan siapa orang yang melakukan perbuatan memotong-motong ceramah terdakwa tersebut merupakan salah satu contoh pemberitahuan bohong atau pemberitahuan yang tidak lengkap. Adapun alat bukti terkait pemberitahuan bohong yang dilakukan terdakwa tersebut akan kami ajukan di persidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Bahwa pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut juga merupakan pendapat yang tidak dapat dibenarkan mengenai keberatan tentang uraian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 156 ayat 1 KUHP karena menyangkut uraian perbuatan terdakwa merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh penuntut umum di pembuktian persidangan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti lainnya yang didukung oleh penuntut umum. D. Dakwaan disusun atas dasar hasil penyidikan yang cacat hukum. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat jika dakwaan disusun atas dasar hasil penyidikan yang cacat hukum dengan alasan bahwa 1. Penyidikan tambahan melampaui batas waktu yang ditentukan KUHP. 2. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya. 3. Penangkapan terhadap terdakwa melanggar ketentuan KUHP. Bahwa menyangkut hal tersebut kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan tambahan yang melampaui batas waktu yang ditentukan oleh KUHP, saksi ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya, dan penangkapan terhadap terdakwa melanggar ketentuan KUHP jelas bukan merupakan syarat suatu keberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan menyangkut ketiga hal tersebut di atas merupakan ranah dari pra-peradilan sesuai pasal 77 KUHP yang tidak tepat lagi untuk dibahas pada nota keberatan dan sesuai dengan pasal 65 KUHP. Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, yang mana hal ini masih dapat dilakukan terdakwa di persidangan. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa menurut penasihat hukum terdakwa bahwa sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE strip datar 004-J.A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607-E/11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto pedoman kejaksaan nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang dimaksud dengan A. Cermat adalah menuntut
ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan dipertetapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan. B. Jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas serta disusun secara sistematis dan kronologis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Salah-salah materi tersebut tidak terdapat dalam surat dakwaan yang disusun penuntut umum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum dengan alasan A. Surat dakwaan tidak disusun secara cermat karena 1. Surat dakwaan berisi asumsi dan tafsir sepihak dari penuntut umum. 2. Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. Menanggapi hal tersebut, kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa jelas tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dengan syarat eksepsi bagian diatur oleh pasal 156A. Pasal 156 ayat 1 KUHP dan sesuai dengan pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021 halaman 28 menyatakan bahwa salah satu syarat material surat dakwaan yaitu cermat adalah uraian secara cermat sebagaimana dimaksud dalam pada angka 3 adalah uraian dakwaan berdasarkan ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang diakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Yang dalam hal ini merupakan ketelitian penuntut umum terhadap keseluruhan materi dakwaan seperti nebis in idem dan daluarsa bahwa sesuai dengan pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum tersebut terlihat bahwa jelas keberatan penasihat hukum terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas-jelas berbeda dengan pengertian cermat sebagai diatur dalam pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021 dan penasihat hukum terdakwa jelas salah dalam mengutip pengertian cermat yang ada pada surat edaran Jaksa Agung tentang perubahan surat dakwaan junto surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021. B. Surat dakwaan tidak disusun secara jelas karena 1. Keliru dalam mengambil kesimpulan. 2. Tidak adanya perbedaan antara fakta perbuatan antara terdakwa yang satu dengan yang lain. Penasihat hukum terdakwa berasumsi bahwa penuntut umum juga keliru dalam mengambil kesimpulan dan terkesan memaksakan dakwanya. Hal ini dapat dilihat dari unsur dakwaan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Padahal dalam ceramahnya terdakwa secara tegas menyatakan bahwa maksud dari pernyataan itu adalah agar ke depan ada upaya yang lebih baik dalam pengelolaan masjid dan dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif pertama, primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan dakwaan alternatif kedua, kalimat per kalimatnya sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan hanya diulang-ulang dengan uraian yang sama namun diterapkan untuk pasangan berbeda. Bahwa menanggapi hal tersebut kami selaku penuntut umum berpendapat apabila keberatan penasihat hukum terdakwa sudah menyangkut kebenaran terhadap unsur perbuatan maka jelas-jelas hal ini bertentangan dengan syarat eksepsi sebagaimana diatur pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga menyangkut hal ini tidak akan kami tanggapi karena merupakan materi dalam pembuktian pokok perkara oleh penuntut umum. Bahwa menyangkut kalimat per kalimat sama dan diulang-ulang dengan uraian yang sama namun diterapkan untuk pasangan berbeda menunjukkan bahwa penasihat hukum tidak memahami syarat-syarat eksepsi dan hal tersebut tidak perlu kami tanggapi karena menggunakan kalimat yang berulang jelas bukan merupakan alasan suatu yang dapat membatalkan surat dakwaan penuntut umum dan seharusnya penasihat hukum terdakwa memahami bagaimana jika penggunaan kalimat per kalimat sama dalam bentuk surat dakwaan yang berbentuk alternatif atau kombinasi bukanlah hal yang dapat membatalkan surat dakwaan. C. Surat dakwaan tidak disusun secara lengkap. 1. Menguraikan fakta secara utuh. 2. Kurang dalam menyebutkan unsur tindak pidana. Bahwa menyangkut keberatan penasihat hukum terdakwa kami selaku penuntut umum menanggapi bahwa terhadap keberatan poin 2 yaitu kurang dalam menyebut unsur tindak pidana hampir sama dengan keberatan penasihat hukum pada keberatan nomor 1 huruf B sehingga tidak perlu kami tanggapi. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, saudara terdakwa dan penasihat hukum serta insan pers dan pengunjung sidang. Berdasarkan uraian kami tersebut di atas maka sampailah kami dalam kesimpulan sebagai berikut.
1. Bahwa keberatan tim penasihat hukum tentang keseluruhan alasan kebenaran tim penasihat hukum telah kami tanggapi dan keberatan tim penasihat hukum berada di luar alasan keberatan yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam dan harus ditolak. 2. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan tim penasihat hukum tidak diterima, maka sidang perkara atas nama terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias H Abu Ma'arik dilanjutkan. Kemudian kami mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan dalam tahap keberatan ini sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan yang diajukan tim penasihat hukum dan eksepsinya tanggal 15 November 2023 tidak diterima. 2. Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias H Abu Ma'arik dilanjutkan. Sebelum diakhiri tanggapan penuntut umum atas nota keberatan eksepsi penasihat hukum dalam perkara akuo, perkenankan kami menyampaikan sebuah kata-kata bijak sebagai berikut. Berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar atau kecil, serius ataupun bercanda, karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan besar. Ali bin Abi Thalib. Demikian tanggapan penuntut umum atas nota keberatan eksepsi atas nama terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias H Abu Ma'arik yang kami bacakan dan disampaikan dengan hormat dalam persidangan ini. Indramayu 27 November 2023. Jaksa penuntut umum ditandatangani. Terima kasih Majelis Hakim. Sudah dibacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa. Sama itu. Penuntut umum soft copy-nya ya, supaya diserahkan ke PTSP di depan. Berarti setelah ditanggapi langsung putusan atas eksepsi tersebut ya. Diagendakan putusan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Begitu ya. Hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat paginya. Begitu. Ada mau disampaikan lagi dari penuntut umum? Cukup? Dari penasihat hukum ada yang disampaikan? Untuk permohonan yang tanggal 15 untuk permohonan pengecekan kami sudah masukkan ke PTSP. Sudah dimasukkan ke PTSP? Kapan dimasukkan? Kenapa? Oh enggak diserahkan di sini aja? Sebenarnya kalau dalam persidangan ya selama jalannya persidangan memang hariannya sidang disampaikan di persidangan, kecuali memang sudah tidak ada sidang memang harus disampaikan itu bisa lewat PTSP begitu. Kalau di persidangan lebih cepat, tapi sampai tadi tidak ada, mungkin masih proses perjalanan kan dari umum nanti ke bagian ke ketua pengadilan langsung baru di ACC ke kita. Ada lagi? Oh, iya. Ada jaksa? Ada Pak Jaksa menerima?